Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan, Bang, ngebantu mencari? Ya intinya peralatan. Apa aja, Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal.
terus tali, ya cuman itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya bang ya? Ya, kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan bang siapa bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa bang? Bang Uri? 40 tahun. Banyak yang putar tuh, terus putar terus. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipapakin. Oh, lo. Asbun, bapak mau ikut kena.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT-400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan.
Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih Bang pembongkaran dan aksi yang dicabut juga pagar itu Bang? Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan Bang? Bang membantu mencabut Ya intinya peralatan. apa aja Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya Bang ya? Ya, kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa Bang? 40 tahun.
Banyak yang tutup itu. Terus, tutup terus. Tenang, ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipotongin. Oh, lo. Asbun, bapak mau ikut kan? Kerok ini. Yo. Kita berani.
Ini kosong nih. Ini dua kosong nih. Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih Bang? Saya berterima kasih dan gembira bahwa
mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir khususnya Posal mendukung kita karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000 sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan bang ngebantu mencari ikan? Ya intinya peralatan. Apa aja bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu di situ ya bang ya? Ya kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut tanggal ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme pencabutan ya manual. Kalau Nelayan tapi manual. iya kita nelayan manual. Kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? Bang Uri? 40 tahun. Banyak yang tutup itu. Terus, tutup terus. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipotongin. Oh, lo. Asbun,
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 dk saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan.
Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih Bang perasaannya? Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan Bang ngebantu mencabut? Ya intinya peralatan. Apa aja Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu di situ ya Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Ya, umur berapa, Bang? Bang Uri? 40 tahun.
Banyak yang putar ke Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipapakin. Oh, lo. Asbun, bapak mau ikut, kan?
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan, Bang, ngebantu mencari? Ya intinya peralatan. Apa aja, Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal.
terus tali, ya cuman itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak wakalis itu ya Bang ya? Ya, kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut tangga itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau Nelayan masih manual Bang? iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa Bang? 40 tahun. Banyak yang putar tuh Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya Bang, cakep Bang, tahan. Tahan Bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipotongin. Oh, lo. Asbun, bapak mau ikut, kena.
dari sana ya. Ini masih ada. Kosong nih. Ini dua kosong nih. Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar.
Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih Bang pembongkaran dan aksi yang dicabut juga pagar itu Bang? Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan Bang? Bang membantu mencabut Ya intinya peralatan. apa aja Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Ya, umur berapa, Bang? Bang Uri? 40 tahun.
Tutup yun. Terus, tutup terus. Tenang yun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipotongin. Oh, lo. Asbun, bapak mau ikut kan? Hampir. Kerok ini, Yo. Ayo, kita berani. Kita berani.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan, Bang? Ngebantu mencari. Ya intinya peralatan. Ya seperti kapal, khususnya kapal.
terus tali, ya cuman itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya Bang ya? Ya, kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa Bang? Bang Uri? 40 tahun. Banyak yang putar tuh Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya Bang, cakep Bang, tahan. Tahan Bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipotongin. Oh, lo. Asbun, bapak mau ikut kena.
Kosong nih. Ini dua kosong nih. Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan.
Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan bang ngebantu mencari? Ya intinya peralatan. Apa aja bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? 40 tahun.
Tuntut yun. Terus, tuntut terus. Tenang yun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipotongin. Oh, lo. Asbun, batang Asbun, kena. Hampir. Kerok ini. Yo. Ayo, kita berangkat. Kita berangkat.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan, Bang, ngebantu mencari? Ya intinya peralatan. Apa aja, Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal.
terus tali, ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak wakalis itu ya Bang ya? Ya, kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut tangga ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Bang siapa bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa bang? 40 tahun. Banyak yang ikut itu. Terus, kita terus. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan 5 menit. Oh, lo. Asbun, kenapa main kena? Yes.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan.
Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih pembongkaran aksi yang dicabut juga pagar itu, Bang? Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan, Bang? Bang ngebantu mencabut Ya intinya peralatan. apa aja, Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya, Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme pencabutan ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Ya, umur berapa, Bang? Bang Uri? 40 tahun.
Banyak yang putus itu. Terus, putus terus. Tenang, Yon. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipakai. Oh, lo. Asbun, bapak mau ikut kena. Hampir. Kerok ini. Yo. Yes. Gas turun dulu. Sip. Ayo, kita berani. Kita berani.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan, Bang? Ngebantu mencari. Ya intinya peralatan. Ya seperti kapal, khususnya kapal.
terus tali, ya cuman itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya bang ya? Ya, kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual. Kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat ya kita pakai manual. Dengan bang siapa bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa bang? Bang Uri? 40 tahun. Banyak yang putar tuh Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipotongin. Oh, lo. Asbun, bapak mau kena.
kita berani. Kita berani. Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT-400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 dk saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan.
Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, untuk pembongkaran ini gimana sih Bang perasaan? Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan Bang? Bang ngebantu mencari Ya intinya peralatan. apa aja Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal. Terus tali, ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya Bang ya? Ya kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme pencabutan ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? Uri? 40 tahun.
Banyak yang putar itu. Terus, putar terus. Tenang Yon. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipotongin. Oh, lo. Asbun, berapa menit pun kena.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih Bang pembongkaran dan aksi yang dicabut juga Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan Bang ngebantu mencari? Ya intinya peralatan. Apa aja Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal.
terus tali, ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak wakalis itu ya bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut tali. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan bang siapa bang? Uri. Bang Uri. Ya, umur berapa bang? Bang Uri? 40 tahun. Jadi antisipasi dulu. Banyak yang tutup itu. Terus, tutup terus. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipotongin. Oh, lo. Asbun, bapak mau ikut kan? Yes.
Ayo, mari kita berani. Ini kapal. Kita berani. Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan.
Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih Bang pembongkaran dan aksi yang dicabut juga Bang? Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan Bang ngebantu mencabut? Ya intinya peralatan. Apa aja Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Ya, umur berapa, Bang? Umur 40 tahun.
antisipasi dulu. Banyak yang putar tuh, Jun. Terus, putar terus. Tenang, Jun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipakai. Oh, lo. Asbun, bapak mau ikut kena.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa
mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir khususnya Posal mendukung kita karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000 sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan bang ngebantu mencari ikan? Ya intinya peralatan. Apa aja bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya bang ya? Ya kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut tali ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau Nelayan masih manual. iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Ya, umur berapa, Bang? Bang Uri? 40 tahun. Banyak yang putar tuh, Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya bang, nah, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipepetin. Oh, loh. Asbun, bapak mau ikut kena.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja.
Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan, Bang? Ngebantu mencari Ya intinya peralatan. aja, Bang. Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya, Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? Uri? 40 tahun.
Banyak yang punta tuh Jun. Terus, kita terus. Jun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dimakan. Oh, lo. Asbun, apa mau ikut? Ini itu.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih Bang? Saya berterima kasih dan gembira bahwa
mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir khususnya Posal mendukung kita karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000 sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan bang? Bang ngebantu mencari ikan. Ya intinya peralatan. Apa aja bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya bang ya? Ya kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme pencabutan ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? Bang Uri? 40 tahun. Banyak yang putar tuh, Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipakai. Oh, lo. Asbun, bapak mau ikut kena.
Kerok ini ke. Yo. Yes. Kelas turun dulu. Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 dk saja.
Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan, Bang? Bantu mencabut. Ya intinya peralatan. Ya seperti kapal, khususnya kapal. Terus tali, ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu di situ ya, Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? Umur 40 tahun.
Banyak yang putar tuh, Jun. Terus, putar terus. Tenang, Jun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipapakin. Oh, lo. Asbun, babang. Izinnya itu. Hampir. Kerok ini. Yo. Ayo, kita berani. Kita berani.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa
mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir khususnya Posal mendukung kita karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000 sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan bang? Bang ngebantu mencari Ya intinya peralatan. apa aja bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal. Terus tali, ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Tapi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya bang ya? Ya kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut tali ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme pencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? Bang Uri? 40 tahun. Banyak yang putar tuh, Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipepetin. Oh, lo. Asbun, kena.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali menggerakkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan,
polisi air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih Bang perasaannya? Apakah pembongkaran dan aksi yang dicabut juga pagar itu Bang? Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan Bang? Bang membantu mencari Ya intinya peralatan. apa aja Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Bang, siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? Umur 40 tahun.
itu jadi antisipasi dulu. Banyak yang kuntet ya John. Terus, kuntet terus. Tenang, John. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abar. Bang, adu sini dong. Jangan dimatiin. Oh, lo. Asbun, kenapa main pun? Mana yang kuncinya itu? Hampir. Kerok ini. Yo. Yes, apa? Gas turun dulu. Ayo kita berani. Kita berani.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang?
Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan bang? Bang membantu mencari Ya intinya peralatan. aja bang. Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya bang ya? Ya kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut tali. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat ya kita pakai manual. Dengan bang siapa bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa bang? Bang Uri? 40 tahun. Banyak yang putar tuh Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipakai. Oh, lo. Asbun, berapa menit pun kena.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 dk saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan.
Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih Bang pelaksanaannya? Apakah ada aksi yang dicabut juga pagar itu Bang? Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan Bang? Bang membantu mencabut Ya intinya peralatan. apa aja Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuman itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa, Bang? Bang Uri? 40 tahun.
punta ka dyan. Terus, putar terus. Lang yun. Jawang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Bang, adu sini dong. Jangan dipakai. Oh, lo. Asbun, bapak mau ikut kena. Mana kuncinya itu? Hampir.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih Bang perasaannya? Apakah aksi yang dicabut juga pagar itu Bang? Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan Bang? Kamu bantu mencari Ya intinya peralatan. apa aja Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu.
yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak wakalis itu ya Bang ya? Ya, kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut itu ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa Bang? 40 tahun. Banyak yang putar tuh Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya Bang, cakep Bang, tahan. Tahan Bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipepetin. Oh, lo. Asbun, bapak mau ikut, kena. Nah, ini kuncinya itu.
kita berani. Kita berani. Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan.
Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih Bang pembongkaran aksi yang dicabut juga pagar itu Bang? Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan Bang? Kamu bantu mencabut Ya intinya peralatan. apa aja Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar ini. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa, Bang? Uri. Bang Uri. Ya, umur berapa, Bang? Bang Uri? 40 tahun.
Banyak yang putar tuh Jun. Terus, putar terus. Tenang Jun. Ya bang, cakep bang, tahan. Tahan bang, tahan, terus. Bang, adu sini dong. Jangan dipakein. Oh, lo. Mana kuncinya itu?
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih yang disiapin sama nelayan, Bang? Ngebantu mencari Ya intinya peralatan. apa aja, Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal.
terus tali, ya cuman itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya Bang ya? Ya, kami harapkan kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut tali. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme mencabut ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa Bang? Uri. Bang Uri. Umur berapa Bang? 40 tahun. Banyak yang ikut tuh Jun. Terus, putar terus. Jun. Ya Bang, cakep Bang, tahan. Tahan Bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipepetin. Oh, lo. Asbun, bapak mau ikut kan? Kuncinya itu. Hampir.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membersihkan secara tuntas. Pemirsa, pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30 km pada Rabu 22 Januari 2025. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polisi Air, dan nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum bergerak menuju perairan. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, mengapresiasi masyarakat yang ikut pembongkaran. Dalam pembongkaran pagar laut ini, TNI AL menurunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak juga turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut tampak berlayar. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat untuk meruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu dimulai dari Kecamatan Mauk dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran juga sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran hari ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal guna membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan pembongkaran pagar laut tersebut. Hal itu karena eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil atau tangkapan laut pun menurun. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan pembongkaran ini gimana sih Bang pembongkaran aksi yang dicabut juga itu? Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa, Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan Bang? Bang membantu mencabut. Ya intinya peralatan. Apa aja Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal.
terus tali, ya cuma itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Jadi secara manual nanti mencabut kayak waktu itu ya Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Pakai gimana mekanisme untuk mencabut? Ya kita kalau mekanisme pencabutan ya manual. Kalau iya kita nelayan manual, kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan Bang siapa Bang? Uri. Bang Uri. Ya, umur berapa Bang? Bang Uri? 40 tahun. Jadi antisipasi dulu. Banyak yang putar itu. Terus, putar terus. Yun. Ya Bang, cakep Bang, tahan. Tahan Bang, tahan, terus. Abang. Bang, adu sini dong. Jangan dipakein. Oh, Asbun, berapa menit pun, kena.
Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan pada Kamis 23 Januari 2025. Proses pembongkaran masih menggunakan metode yang sama, yakni mengikat deretan bambu dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal. TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan 3 kendaraan tempur amfibi LVT-7 untuk mempermudah proses penghancuran pagar laut. Kendaraan tempur yang memiliki tenaga lebih kuat dari Porsche ini terus mencuri perhatian. Kendaraan tempur milik TNI AL berenang bak buaya di air membongkar pagar laut. LVT-7A1 menyimpan kejutan, mesin VT400 yang menggelegar dengan 400 tenaga kuda. Tenaga ini bahkan mengalahkan Supercar Porsche 718 Cayman yang hanya memiliki nilai 345 DK saja. Selain itu, armada laut lainnya seperti perahu cepat dan kapal nelayan turut dikerahkan guna mendukung operasi ini. Pengerahan berbagai jenis peralatan ini dilakukan mengingat pagar laut tersebut tertanam hingga kedalaman 5 meter.